Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa dapat bertemu di diskusi ini. Adapun yang topik yang akan kita bahas kali ini mengenai tentang penimbunan masker. Dan ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ramadan Salahuddin Ayubi yang akan membawakan acara kali ini. Nah, adapun kelompok saya yaitu Agung Yuda Prastyo, Arya Ardana, Puspa Kholifatunisa, Destri Arnitasari, Muhammad Habibul Ardani, dan Rehan Mozart Zen. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Nah, sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama-tama adalah mengenai pembukaan, dan then pembacaan kasus, diskusi, kesimpulan kelompok, lalu kemudian penutup. Nah, saya akan membacakan kasus terlebih dahulu. Nah, pada kasus kali ini, di Indonesia itu mulai marak yang namanya penimbunan masker. Sejak virus corona atau COVID-19 itu mulai merebak di Indonesia, kasus penimbunan masker dan juga hand sanitizer memang menjadi salah satu kasus yang kerap terjadi. Sebelumnya banyak juga terjadi kasus sehingga banyak terjadinya penangkapan di berbagai daerah. Penangkapan ini didasari karena penjualan masker dengan harga yang tinggi. Nah, pendapat kalian bagaimana nih masalah kasus seperti ini? Menurut saya kalau seperti ini itu merugikan masyarakat sekitar karena memanfaatkan situasi dan kondisi. Ya, benar sih. Aku juga setuju masalah kayak gitu. Soalnya dari penjualan tersebut juga, misalkan kita bisa katakan ketika penjualan itu harga masker dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan, sedangkan masker ini kan udah menjadi karena kondisi COVID-19 yang udah terjadi di mana-mana itu, kita harus saling bisa menjaga diri masing-masing. Nah, salah satu bentuk dari menjaga diri kita untuk terkena COVID itu dengan menggunakan masker. Tapi karena bukan pembatasan juga, karena naiknya harga, ya, jadi masyarakat untuk bisa melindungi diri itu yang terbatas. Gitu. Nah, hal ini juga sebenarnya kurang bagus karena ini ya. Kalau misalkan dalam satu daerah itu terjadinya kelangkaan masker, maka gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan masker? Jadi yang penting kita beli, mau dimanapun itu, yang penting kita dapat masker gitu. Entah itu dari cara pendapatan masker itu bagaimana, kita nggak terlalu peduli. Yang penting dari diri kita sendiri itu kita bisa menjaga diri kita sendiri dari COVID-19. Nah, gimana nih menurut kalian tadi dari penjelasan kasus tersebut? Ada yang ingin berpendapat nggak? Atau misalkan ada yang kurang setuju gitu? Ya, kalau menurut saya memang
sangat dizolimi ya untuk pelaku penimbunan masker tersebut, karena di tengah kebutuhan masyarakat yang untuk melindungi dirinya ya, alat pelindung diri yang langka, ya otomatis 30 orang yang jadi tersangka di berita tersebut ya zolim sekali gitu, karena di mana-mana kan orang masyarakat ini kan butuh dengan alat pelindung diri ya, dan mereka menimbun untuk menjual untuk harga yang lebih mahal lagi, ya otomatis ya itu laknat banget sih. Itu sih pendapatnya. Apalagi kalau di dalam teori ekonomi Islam sendiri ya, kita tuh haram untuk melakukan kemubaziran soalnya. Kemubaziran ini ya diikuti dengan sumber daya alam. Misalnya bukan sumber daya alam juga sih, sumber daya yang bakal langka. Nah, itu jatuhnya ke kemubaziran yang memang itu nggak boleh di dalam ekonomi Islam sendiri. Itu sih pendapat saya. Iya, yang kayak gitu sebenarnya nggak boleh. Saya juga setuju. Soalnya apalagi karena kelangkaan tersebut ya, itu menyebabkan misalkan si penjual ini bilang kalau misalkan stoknya udah habis gitu. Nah, gimana sih cara dapetin stok itu lagi gitu? Akhirnya dia menghalalkan segala cara gitu. Kayak misalkan akhirnya dia impor dari luar negeri dengan yang namanya impor ya. Itu pasti kita harus sebelum dijual ya. Itu pasti harus ada kriteria kesehatannya tersendiri gitu. Kayak misalkan masker ini layak nggak sih untuk dipakai gitu. Itu jadi penjual tuh bakal ibaratnya menghalalkan segala cara gitu. Karena apa ya, dengan kondisi COVID-19 ini tuh jarang sekali gitu ya pendapatan masyarakat tuh menurun gitu. Jadi gimana caranya sih supaya mereka bisa mendapatkan uang, akhirnya mereka bisa menghalalkan segala cara. Saya setuju sih. Itu kalau kayak gitu nggak bagus, dan teori ekonomi kan juga gimana? Mau nanya buat Rehan, Ya. itu kira-kira apa sih tadi bilangnya? Kemubaziran. Iya. Ini tuh masuk ke dalam surat Al-Quran dari ininya ya, kemungkinan dari ininya sih, dari kalau di Al-Quran disebut apa sih namanya tuh, apa ya, sebentar. Apa mubazir gitu ya? Iya sebentar. Kalau di Al-Quran tuh disebut apa sih namanya, yang pengertian Al-Quran tuh? Gimana berlebih-lebihan? Bentar. Di sini kalau nggak salah ya dapat dari Quran surat Al-Isra ayat 29 yang mungkin saya nggak bisa bacanya ya, maksudnya biar cepat aja. Di ayatnya tersebut ya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, saya ngambil dari konteks Al-Quran itu sih. Tafsir ya maksudnya. Arti Quran tafsir ya, lupa saya. Tafsirnya mungkin begitu. Oke, makasih. Siap. Ada pendapat lain nggak mengenai kasus tersebut? Atau enggak kalian ada yang nemu kasus lain gitu, tapi masih terkait penggunaan masker? Sebenarnya sama sih antara apa ya, ini tuh kayak apa ya, masalahnya itu sama seperti panic buying gitu. Ketika orang tahu nih kan, COVID udah mau dateng nih, atau enggak COVID udah ada di sekitar kita gitu kan, kira mereka itu kayak berbondong-bondong untuk beli masker gitu, karena mereka juga nggak mau gitu kan membuat kontak gitu kan di luar, akhirnya mereka membeli langsung banyak gitu. Jadinya dan hal itu juga kurang bagus, karena ketika orang lain yang membutuhkan juga ketika mau beli itu nggak dapat.
karena stoknya udah habis. Tersangka tersebut ya memanfaatkan momen itu, momen dari panic buying tadi. Nah, itu dia. Dari momen panic buying itu akhirnya para penjual tuh, oh ada kesempatannya untuk menjual dengan harga tinggi kan, kita bisa jual banyak gitu, karena mau nggak mau masyarakat harus beli masker gitu, untuk menjaga dirinya dari COVID-19. Ya. Ada yang kurang Padahal itu ya masker sendiri itu kan bukan produk langka ya sebenarnya. Misalnya itu produk yang memang rugi sendiri kan. Yang ada salah satu berita bicara kalau nggak salah penjual masker, penimbun masker itu akhirnya ya dijual rugi aja. Masker itu ya dijual murah aja gitu tuh. Mereka tuh bodoh gitu. Maksudnya soalnya masker ini kan bisa diproduksi dengan banyak ya, maksudnya massal nggak, bukan barang langka dan atau nggak bukan barang yang susah untuk dibuat. Ya akhirnya kalau mereka nimbun ya otomatis manufaktur ya membuat masker lagi dong untuk ini dong, untuk menimbun stok lagi dong untuk dijual lagi. Nah maka mereka akhirnya rugi sendiri, ya bodoh itu namanya juga. Ya sih. Ini ya, apa sih namanya? Kalau menurut aku sih lebih ke dari ini ya. Kita kan nggak bisa yang kayak selalu memproduksi masker gitu kan. Kadang juga ada kalanya gitu kan, stok kita tuh juga nggak ngandelin stok dari produksi ini ya, dari produksi negara kita sendiri gitu. Ada kalanya juga kita pasti impor gitu ketika barang kita udah mulai habis gitu. Nah, ada pasal juga tuh kenapa hal itu dilarang gitu kan. Gak bagus karena tertera tuh di pasal 29 ayat 1 mengenai ini ya, pasal penimbunan barang gitu kan. Misalnya itu berupa larangan menimbun barang dengan kondisi tertentu. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok atau barang penting. Nah, barang pokok atau barang penting di sini karena kondisi tertentu atau COVID-19, masker ini menjadi barang pokok atau barang penting. Jadi kenapa kok kita jualan masker dengan harga segini, kok kita bisa ditangkap gitu kan? Atau misalkan kita kena pidana. Kalau nggak salah itu ya, penimbunan masker itu bisa dipidana minimal 10 tahun sama kena 1 miliar. Ya, itu tentu nggak bagus gitu. Gimana, ada pendapat lain nggak? Kalau menurutku sih ini kan perbuatan menimbun juga sangat dilarang dalam Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menimbun barang atau bahan makanan selama 40 hari, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Ibnu Abu Syaibah, dan Bazar. Rasulullah juga menentang keras karena ini termasuk sifat anania atau egois, yaitu sifat yang mendorong ketamakan untuk menumpuk kekayaan dan memperkaya diri di atas penderitaan orang lain. Itu sih menurutku dari artikel yang aku. Iya, tentu dalam Islam sendiri kita nggak boleh yang namanya berlebihan gitu kan. Tadi kan aku baca ya, ada kalimat gini, perilaku menimbun barang untuk mengambil keuntungan di luar kewajaran hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika bisnis. Itu tuh etika bisnis maksudnya gimana aja sih? Etika bisnis. Maksudnya etika bisnis tuh apa aja gitu loh? Maksud nggak? Apa yang aku? Masuk.
Mungkin etika bisnis di sini ini kali ya, apa sih namanya, dari cara ini kali ya, dari cara penjualan kali ya, atau gimana? Kalau di sini sih disebutnya etika bisnis itu ya sangat dibutuhkan gitu buat pengusaha-pengusaha gitu. Tujuannya itu untuk apa ya, ngasih batasan-batasan gitu ketika kita berjualan gitu. Mana sih yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Misalkan kayak starter bisnis itu kita nggak boleh yang kayak kayak ngasih harga itu yang tinggi gitu. Akhirnya harusnya tuh ngasih harga tuh yang sewajarnya gitu. Ya kita memang ngambil keuntungan gitu. Tapi nggak semua yang kayak masyarakat itu bisa mendapatkan hal tersebut. Mungkin dari etika bisnis mungkin kayak gitu. Jadi kalau misalkan disangkut pautkan sama kasus yang tadi itu, jadi penjual itu dia lebih apa ya, ketika menaikkan harga itu nggak ngira-ngira gitu. Akhirnya peduli amat gitu kan, aku sama orang lain, yang penting dapat keuntungan tinggi dan ya udah gitu, senang sendiri gitu tanpa memikirkan konsumen. Sedangkan masker di sini kan udah jadi barang pokok ya. Jadi semua orang itu ya bisa dikatakan butuh gitu, pasti butuh. Jadi kenapa itu melanggar etika bisnis, karena ya mereka tuh ngasih menaikkan harga itu yang sangat tinggi gitu. Bahkan kalau nggak salah aku sudah sempat baca kasus, jadi ada penimbunan masker, mereka menjual yang harusnya satu masker itu di per box dijualnya itu 30.000, mereka jual di harga 235.000 per box, dan itu jauh banget, dan itu enggak apa ya, bisa dikatakan enggak masuk wajar sebenarnya gitu. Mungkin ada pendapat lain. Gimana? Tapi nih ya, kalau misalkan kita lihat dari segi penjual gitu kan ya, kenapa sih kita tuh dilarang gitu kan? Padahal kan kita tuh cuma apa ya, cuma menjual masker gitu kan ya, cuma menjual masker. Walaupun bisa gitu kan, kita sebagai penjual masker dengan penjualan masker yang banyak, itu kita bisa jadi apa? Jadi distributor masker untuk toko-toko lain. Gitu. Misalkan untuk misalkan toko A itu kehabisan stok, kita bisa ngasih stok gitu. Kenapa dilarang? Padahal kita sendiri itu bisa memanfaatkan faktor yang berlebihan itu pada suatu apa ya? Misalkan keadaan di mana toko terdekat itu kehabisan stok masker, kita bisa menjadi supplier untuk apa ya, bisa mengisi kekosongan stok itu. Dari saya sih nggak apa-apa. Menurut kalian gimana? Gini, kalau aku bilang penimbunan masker itu bisa satu kasus, maksudnya satu jenis kasus kayak korupsi gitu, setuju nggak? Kalau aku bilang kayak gitu, penimbunan masker itu satu kasus sama korupsi gitu. Satu kasus sama korupsi. Maksudnya kasus yang sejenis gitu loh. Setuju nggak? Kalau misalkan kasus korupsi sih ini lebih ke apa sih namanya,
kurang sih. Karena biasanya itu ya, korupsi itu kita tuh ngambil dana yang seharusnya itu yang dana yang kita nggak ambil. Ibaratkan apa ya, kita juga bisa nggak ngambil juga sih, kayak masalah suap menyuap gitu kan, bisa juga. Cuma kalau misalkan kita sampai masker ini kayaknya nggak juga kalau menurut aku. Kalau saya Kalau menurut setuju. aku sih, ya benar setuju. Soalnya gini, sangat menyusahkan masyarakat dan merugikan. Iya itu Gitu. maksudku juga di situ sih, Merugikan orang banyak gitu ya. Nah, Jadi, untuk saya sih kalau penimbunan masker itu wajib dihukum mati aja. Oke. Cuma kita ya, kalau misalkan ada penerapan hukum seperti itu, kayaknya nggak tahu ya. Karena ya biasalah, orang-orang kayak petinggi gitu, jarang ada yang mau, biasanya adalah pulus-pulus dikit. Ada lagi nggak pendapat lain? Karena aku juga sebenarnya mikir gitu, kenapa sih penjual pedagang masker itu ketika memang gitu kan penumpukan itu dilakukan karena takutnya kehabisan stok gitu. Tapi kenapa dilarang gitu? Padahal dari penumpukan itu kita bisa bisa memaksimalkan gitu. Bisa memaksimalkan penjualan gitu. Sedangkan persentase penjualannya pun tinggi karena masker di sini udah jadi bahan pokok gitu. Gimana? Terus untuk solusi cara mengatasinya gimana? Ya, itu sih kalau menurut aku ya, itu solusi mengatasinya ya gitu, dari kesadaran masyarakat masing-masing sih. Karena kasus-kasus kayak gini kan mereka itu ngakuinnya secara sembunyi-sembunyi ya. Dan apa sih, sebenarnya pertama sembunyi-sembunyi karena mereka tahu, akhirnya mereka sembunyi-sembunyi. Adapun kasus di mana dia nggak tahu, akhirnya ya udah gitu. Mereka nggak peduli, akhirnya tingkat persentase penjualan masker ini tinggi nih, akhirnya dia jual dengan harga yang tinggi gitu kan, supaya dapat keuntungan banyak gitu. Mungkin ketika mereka berjualan itu mereka berpikir, nggak apa-apa nih, bagus nih, kita jual harga segini karena langkanya stok masker, nggak apa-apa nih. Tapi kan di satu sisi yang berbeda, ada orang juga yang membutuhkan gitu. Dan apalagi sekarang itu yang orang-orang yang masyarakat itu mendapatkan dana atau nafkah buat mengisi kehidupannya masing-masing itu juga susah. Karena ada juga kasus, ini udah di luar ya, ada yang kasus tiba-tiba satu perusahaan itu mem-PHK karyawannya karena nggak sanggup untuk karena nggak sanggup untuk melakukan pembayaran. Kenapa nggak sanggup melakukan pembayaran? Karena perusahaan tersebut itu juga mengalami penurunan pemasukan, katakanlah misalkan dari perusahaan penjualan apa gitu. Jadi mereka sendiri juga kesusahan, akhirnya mereka mem-PHK karyawan-karyawan. Kalau sih kayak gitu. Karena mungkin ada tambahan, kalau pemerintah juga harus mencari solusi gitu. Misalnya memberikan kebijakan tentang pembatasan pembelian masker. Misal satu orang atau satu identitas orang itu dibatasi maksimal, contoh misal 3 box atau berapa box gitu.
Nah, em, dari kepemerintahan sendiri itu mereka sebenarnya kayaknya udah ngebatasin, tapi nggak tahu ya. Waktu itu ada sempat kunjungan dari mana ya? Lupa juga, soalnya kalau nggak salah itu udah pernah ada peraturan dan pembatasan pembelian masker minimal ya, satu orang itu dua masker, satu orang itu dan nggak boleh berlebih, dan jual belinya pun nggak boleh sembarangan, harus ada izin atau harus mendapatkan izin ini ya, kriteria penjualan barang kesehatan. Ya misalkan kita jual masker, ada kriteria tersendiri tuh, gimana sih supaya kita bisa menjual masker. Nggak mungkin dan kita menjual masker secara sembarangan. Misalkan kita dapat masker dari ini, belum tentu bisa jadi masker itu hasil dari pemungutan dari mana gitu. Akhirnya diolah ulang, akhirnya dijual lagi. Itu sebenarnya udah ada sih, udah ada dari pemerintah sendiri itu udah ngasih ini ya, masih pembatasan. Jadi setiap pembeli itu, jadi kita nggak bisa yang beli satu pak gitu kan. Ada lagi nggak tambahan apa? Atau udah gini aja atau nggak? Ini nggak ada suaranya. Kedengeran nggak sih suara? Dengar kok, dengar. Dengar. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Are. Nah, Yang nggak ada suaranya, videonya apa yang suara keluarnya? Are nggak ada suaranya. Coba headsetnya dilepas deh. Coba yang di headset, yang di kepala itu dilepas. Nggak pakai kabel. Ada suaranya nggak? Ya kan, maksudnya biar suaranya keluar gitu loh. Ada semua. Cuma Are Udah ada suaranya belum? Ada. Ada. Udah ada. Lanjut. Tadi kayak mau ngomong. Udah ada suaranya ya? Udah ada. Udah, berakhir. Gimana? Ya kalau menurut saya sih, selain diatur pembelian maskernya untuk setiap orang, banyak UKM juga di tengah pandemi ini yang kegiatan ekonominya berhenti karena nggak ada yang beli, misalnya pedagang-pedagang kecil, misalnya UKM rumahan juga. Mungkin UKM itu bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan untuk membuat masker juga. Ini salah satu artikel juga ada di Bantul, UKM rumahan diberdayakan juga untuk membuat masker guna menyeimbangkan permintaan masker tersebut. Iya. Mungkin itu kali. Kalau aku juga setuju sih. Cuma gini ya, yang aku sebutin tadi gitu, nggak semua yang kayak
kita jualan gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita berjualan kayak misalkan cuma ke tetangga gitu kan, misalkan ke teman terdekat gitu, nggak apa-apa. Mungkin masih belum termasuk gitu ya. Tapi dari apa sih namanya, dari segi penjualan atau penjualan secara besar-besaran ya, itu biasanya ada kriteria yang harus diisi dulu, karena kita nggak bisa yang kayak main akhirnya kita jual masker inilah buatan dari inilah, itu harus ada standarnya masing-masing, standar kesehatannya masing-masing. Kalau untuk pembuatannya, untuk menyeimbangkan ya mungkin memang gitu, cuma kalau dalam skala kecil ya mungkin nggak kenapa-napa. Cuma kalau misalkan kita udah masuk skala besar, kayak misalkan udah penjualan secara besar-besaran gitu kan, itu biasanya akan apa ya, ibarat akan jadi perhatian gitu, karena penjualan itu harus barang ini memenuhi syarat nggak sih, memenuhi syarat masker sendiri gitu. Kayak misalkan butuh izin juga nggak sih? Izin gitu. Nah kan proses izinnya itu mungkin sulit. Kalau standar. Gimana? Kayak gitu. Jadi izinnya itu harus ada gitu. Kalau misalkan dalam skala besar ya. Kalau misalkan itu udah jadi ini sih, dari apa sih namanya, dasar buat jual. Nggak cuma dari penjualan masker gitu, dari makanan mau apapun itu gitu, pasti ada standarnya. Karena sekarang menyangkut tentang masker, jadi penjualan maskernya itu pasti harus ada standar kesehatannya masing-masing gitu. Apakah masker ini boleh dijual atau enggak? Ya, mungkin ada yang mau ditambahin? Atau ada yang kurang sependapat? Ya, jadi kesimpulannya pada setuju nih ya, penjualan atau penimbunan masker sendiri ini dilarang gitu, dan merugikan bagi banyak orang gitu kan. Ya, benar banget. Sangat setuju sih, karena udah ada undang-undangnya juga. Jadi di peraturan tidak tertulis ya pasti dianggapnya itu sebuah kezaliman sih. Iya, dan dalam Islam pun kita juga nggak boleh kan yang namanya berlebihan gitu. Penimbunan sendiri itu juga nggak boleh. Kita melakukan penimbunan tanpa tujuan tertentu. Ya, mungkin segitu aja diskusi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.